angka 1 angko ampe. Jangan lupa pula 2 tu 3. Salam dari ambo indak bapak-bapak, ibu-ibu jawet. Temo dan tangguhlah dosa dan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqallahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahu alaihi azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang sebesar-besarnya, mulai dari nikmat zahir sampai nikmat batin, mulai dari nikmat yang nampak oleh mata kita sampai nikmat yang tak nampak oleh mata. Semua nikmat yang di permukaan bumi ini Allah masih memberikannya kepada kita semua. Maka dari itu sepantasnya lah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waskuru li wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah padaku dan jangan sekali engkau kufur. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih. Begitu pula salawat dan salam tidak pula kita kirimkan kepada profesor alam, kepada penghulu alam, kepada pemimpin alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah bersusah payah, Rasulullah telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam kejahilan, dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka dari itu, selaku kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan kajian singkat pada subuh kali ini, saya mau bertanya, Iko pakai bahasa apa, Bapak? Bahasa Indonesia atau bahasa apa? Campur ya. Alhamdulillah, le campur bahasanya. Soalnya beko kalau mbok bahasa Indonesia, ambo agak canggung-canggung seketek. Soalnya
bahasa Indonesia ambo kurang. Jadi lebih lama asalnya kalau lebah bahasa awak kan tu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di depan kau, yang di hadapan bapak-bapak ibu-ibu kau, itu bukanlah orang pintar, bukanlah orang alim, bukan ulama, tapi biasanya yang di luar lapangan lebih pintar daripada yang di lapangan. Ngerti ibu-ibu makasih ambornya. Biasanya di luar lapangan tu lebih pintar daripada yang di lapangan. Contohnya sepak bola. Kalau yang di lapangan tu itu tidak seberapa, tapi pelatihnya ada di luar lapangan. Jadi yang mengecek kini ko, yang bercakap di depan kini ko, tidaklah orang pintar, bukanlah orang alim, tetapi ambo risiko untuk mengulang-ulang pelajaran, untuk mengulang-ulang ilmu. Selama ko ambo dalam keadaan tertidur atau kurang dalam mempelajari ilmu agama. Jadi risiko bukan berarti ambo untuk menasihati bapak-bapak ibu-ibu, tetapi justru untuk menasihati diri ambo sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fayafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Shadaqallahul azim. Maksudnya apa? Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah kalian. Dengan datangnya rahmat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah awak bersama. Dalam sebuah tafsir mengatakan, yang dikatakan fadilah di sini adalah agama Islam. Begitu juga rahmat di sini ditafsirkan pada ulama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu awak disiko termasuk orang bergembira. Dia bertanya kepada ibu-ibu, bergembira enggak datangnya agama Islam di permukaan bumi? Lain apa ibu-ibu? Bergembira enggak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda gembira awak apa? Datang ke majelis-majelis ilmu, ke masjid-masjid ilmu, datang kepada ulama yang banyak ilmu, yang ala teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri ulama. Bukti gembira awak apa? Hadir pada subuh yang pada kali itu tandanya awak bergembira datangnya agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mungkin soasonya awak tak bergembira datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi. Kenapa nak mungkin? Jangan awak lihat apa ibu-ibu. Nabi Adam alaihissalam pun merasa iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa merasa iri kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu cerita yang dikisahkan dalam kitab Nasaibul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, diceritakan situ Nabi Adam alaihissalam merasa iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Apa kata Nabi Adam? Aku merasa iri sekali kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ada ampek kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikasih kepada aku. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Ada ampek kemuliaan yang dikasih, yang diberikan kepada umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diberikan kepada saya, kata Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama apa ibu-ibu? Kata Nabi Adam alaihissalam, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di kota Mekah saja, tidak di tempat lain. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, sementara umatnya Muhammad dimanapun, kapanpun mereka berada, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Begitu irinya Nabi Adam AS kepada awak apa ibu-ibu. Nak bangga awak itu sebagai umat Nabi Muhammad. Kau nak bangga nak tanya abik dia lah. Nabi Adam alaihissalam juga begitu irinya kepada awak. Nabi Adam. Kalau le ketemu je Nabi Muhammad tu lah zahirnya ala merasa iri kepada umat Muhammad. Apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu irinya Nabi Adam alaihissalam kepada umat Muhammad? Yaitu tadi kemuliaannya. Nabi Adam cuma di kota Mekah saja terima taubatnya. Dalam suatu riwayat mengatakan selama 450 tahun Nabi Adam meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak diturunkan dari surga, baru di kota Mekah aja baru diterima taubat Nabi Adam. Di kota Mekah baru diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Tidak di tempat lain. Itu semenjak Nabi Adam diturunkan dari surga. Nabi Adam turunkan di India, di bawah bukit Himalaya. Kalau Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan Iblis diturunkan di Basrah. Begitulah Nabi Adam baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di kota Mekah saja. Kalau awak dimanapun, di ujung batu, di Kampar, di luar negeri pun sekalian, bertobat awak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubat kita. Yang kedua, maaf Bapak Ibu-ibu, ikut terpasu bawa pasu Kampar kata. Soalnya ambu termasuk orang Kampar, orang Tapung, kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Jadi ngerti lah kata ibu-ibu ya. Lepah ibu-ibu nya. Bapak ngeroti ya seketik bahasa awak kok. Tapi kalau di siko kalau ditengok banyak jo wajah-wajah orang Kampar nampaknya. Iya kan? Iya lah. Jadi yang kedua, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya membuat satu kesalahan. Saya membuat satu kesalahan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan berpakaian. Dan Allah buang pakaian saya dalam keadaan telanjang. Itu satu kesalahan Nabi Adam dalam keadaan berpakaian melanggar aturan Allah. Sedangkan sementara umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, maaf Bapak Ibu, dalam keadaan tidak berpakaian, dan Allah masih memberi umat Nabi Muhammad pakaian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nabi Adam membuat salah, membuat dosa,
itu dalam keadaan berbaju, bercelana, berpakaian. Itu dibuang Allah Ta'ala pakaian surga Nabi Adam. Tak boleh memakai baju kata Allah. Tak boleh berpakaian sedikit pun. Itu satu kesalahan Nabi Adam. Dibuang Allah Ta'ala pakaian saya kata Nabi Adam. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah, setiap hari bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tidak berpakaian, Allah masih memberi, menutupi dengan pakaian. Sudah pun nak mulia umat Nabi Muhammad ke apa-apa ibu-ibu. Dalam bermaksiat awak kepada Allah dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi Allah masih memberikan kita pakaian, masih memberikan kita baju. Begitu pula salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang ke bapak ibu-ibu, yang ketiga, ibu condo-condo nak niu mendongo nampak. Lai dongonya pak ibu-ibu. Tengok tu wajah-wajah tu kecewa aja ustaz ko yang datangnya nyukuwi lolenya. Nyukocik lolenya. Ya Bapak Ibu, nikmati je lah. Sebontaunya, paling setengah jam. Tak sampai dah. Ya Bapak. Nomor berapa dah? Yang ketiga. Apa kata Nabi Adam AS? Saya benar. Dan betul. Dan akui. Dan pernah membuat kesalahan satu kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pisahkan saya dengan keluarga saya. Allah pisahkan saya dengan istri saya, Siti Hawa. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan umat Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, masih mempersatukan dia keluarganya. Nabi Adam AS membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipisang di Allah Taala jo keluarga. Jo siapa? Jo Siti Hawa. Siti Hawa tu daerah upuk paling jauh. Siti Adam campakkan pulau daerah upuk Sitelah. Jauh dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Karena satu kesalahan. Tapi Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak. Tak lepas nak Allah memisahkan awak jua anak awak apa-apa ibu. Tak lepas nak dah. Awak membuat kesalahan kini, bekok pagi, bekok siang, langsung Allah pisahkan awak. Jua anak cucu awak, jua laki awak, jua bini awak. Tak ada dah kan? Ada so. Ada nak. Ibu-ibu kau tu yang duk heran dia tadi nampak. Mana suaranya kah? Nak ngerti bahasa ambo dah. Lain. Kau nak ngerti bahasa Indonesia pakai tuman itu dia bata-bata bahasa Indonesia ambo. Jangan salahkan ambo kan, membuat kecewa di situ. Begitulah wahai kaum muslimin dan muslimat. Nabi Adam alaihissalam itu membuat satu kesalahan dan dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa. Tetapi umatnya Muhammad SAW tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari anak istri mereka. Allah masih memberikan keluarganya kepada mereka. Yang keempat, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya bermaksiat, saya membuat dosa, saya membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Di dalam surga Nabi Adam membuat kesalahan. Lalu Allah campakkan ke bumi, Allah campakkan ke dunia. Itu di dalam surga. Sedangkan umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW bermaksiat di bumi, di dunia. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung Allah masukkan ke
ke surga. Dan di dalam surga mengambil dosa kata Nabi Adam, Allah campakkan ke dunia. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, bermaksiat di bumi, bermaksiat di dunia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimonyo taubatnya, dimasukkan ke surga. Begitulah irinya saya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Adam alaihi salam. Begitunya lah Bapak Ibu-ibu. Kenapa mulianya awak kau? Kenapa mulianya umat Muhammad? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kini kau, apa tujuan awak? Begitu mulianya awak, begitu mulianya kita, mula kita mensyukuri datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Cara kita mensyukuri nikmat Nabi Muhammad gimana? Datangnya Rasulullah itu bagaimana? Itulah kita diharuskan, diwajibkan sehalias berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apa ibu-ibu, awak kau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat suatu kemuliaan, mendapat suatu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga apa ibu-ibu, malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Apalah awak kau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling kikik di dunia kau, bukan orang kaya yang paling kikik, bukan orang berharta banyak yang paling kikik, tapi apabila disebutkan Nabi Muhammad, tak boleh pernah berselawat sekali. Ikut sampai kepada apa ibu-ibu, kalau lain nama Muhammad, contohnya Muhammad Al-Hakim, tapi ambo nak pakai Muhammad Al-Hakim aja ya. Terdongau kata-kata Muhammad berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pada suatu ketika ada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, Utsman ada di situ, Ali ada di situ. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya sahabatku, wahai sahabat ambo, katanya, maukah engkau mendengarkan aku? Mau. Apa kata Rasulullah? Ada 4 malaikat yang berkata kepada saya, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, barang siapa di kalangan umatmu, barang siapa di kalangan umatmu berselawat kepada engkau sebanyak 10 kali dalam sehari, maka akan aku bimbing tangannya menuju siratal mustaqim, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 selawat kepada Nabi. Apa kata Jibril tadi itu? Ya Muhammad, kalau ada di kalangan umat engkau berselawat kepada engkau 10 kali sehari, 10 kalinya, maka akan aku bimbing tangan mereka, maka akan aku bimbing tangannya menuju surganya Allah melalui siratal mustaqim. Itu titik siratal mustaqim tu kalau di cito-citonya sahalayabuk di bola
di belah 7. Iya asal-asal Bapak Ibu-ibu. Tu kalau orang tua-tua ambo nyobiknya soleh abuk di belah 7 katanya. Begitunya halusnya Shiratal Mustaqim. Halusnya tajam sekali. Dan barang siapa yang selamat akan titian Shiratal Mustaqim ini, maka dapatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Awak nak payah-payah lah Bapak Ibu. Ndak lain umat Nabi Muhammad awak kau berselawatlah kepada Allah. Berselawatkan kepada Rasulullah. 10 kali lah ia dalam sehari semalam. Tak banyak-banyak dah. 10 kali. Awak tu janji Jibril tadi tu ha. Dan janjinya Jibril ke Rasulullah. Dan bibiang tangannya ke surga. Macam itu indahnya. Itu Jibril yang nyobik itu Bapak Ibu-ibu. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita semua. Apa pula jawab malaikat Mikail? Ya Rasulullah, ya Muhammad, barang siapa di kalangan umatmu berselawat kepadamu siang dan sore, pagi dan malam. Intinya pagi 10, sore 10. Barang siapa berselawat kepada engkau ya Muhammad di kalangan umatmu, maka akan aku beri dia minum dari telagamu, yaitu telaga Al-Kautsar. Itu yang mendapat telaga Al-Kautsar tu tidak sembarangan mendapat itu Bapak Ibu. Orang-orang terpenting juga yang mendapat telaga Al-Kautsar tu yang dipilih-pilih Allah Ta'ala yang mendapat tu tidak sembarangan mendapat tu. Dia agion bekok ni malaikat Mikail awak minum dari telaga Kautsar tu. Manisnya, manis sekali. Itu menurut suatu riwayat. Diberikan di malaikat Mikail kepada awak yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, barang siapa di kalangan umatmu yang berselawat kepadamu, maka aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bangkit dari sujudku sebelum Allah mengampuni dosa orang berselawat kepada engkau." Begitu kata malaikat apa? Malaikat Israfil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kepada awak disebut itu Bapak Ibu. Kata malaikat Israfil tadi apa? Selawat awak kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sore, baik pagi. Malaikat Israfil tadi sujud kepada Allah, bersujudnya ke Allah Taala, bersujud kepada Allah Taala dan nak akan pernah bangkit sebab Allah mengampuni dosa awak bersama. Berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, malaikat Israel, yaitu malaikat apa tu malaikat Israel tu Bapak Ibu? Malaikat pencabut nyawa, malaikat memisahkan kenikmatan kepada diri awak. Apa kata malaikat maut ataupun malaikat Israel? Ya Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa di kalangan umatmu yang berselawat kepada engkau baik pagi maupun sore, maka akan aku cabut rohnya, akan aku cabut nyawanya, seperti aku mencabut nyawanya para nabi-nabi, seperti aku mencabut nyawanya para nabi. Begitulah kuatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyawa awak ko dicabut lambut-lambut dia malaikat Israel, dicabutnya dengan secara lembut seperti menarik rambut ditopong lambutnya. Banyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ke mungkin 10 kali sehari di luar solat tak bisa berselawat? Ya terlampau namun. Iko yang harus awak terapkan apa-apa ibu-ibu.
Begitu mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi Adam iri dan awak mendapat kemuliaan berkat selawat dua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah awak-awak tinggalkan. Kenapa? Karena selawat kau kalau berdoa kepada Allah Taala, kalau ndak pernah berselawat di dalam doa awak tu ndak terima Tuhan apa-apa ibu. Percuma ya berdoa ya. Wong sombong namun. Inyo adab berdoa tu puji Allah Taala lu. Kalau bisa ceniko puji Allah Taala, siap tu puji Nabi Muhammad. Siap puji Nabi Muhammad, jangan lupa doa orang tua dulu. Doa orang tua dulu. Siap doa orang tua, baru hajat awak diminta ke Allah Taala. Insya-Allah dikabul Allah Subhanahu wa taala doa awak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa-apa ibu-ibu, dek waktu wala ketek jo nio pagi aso-asonya ala nak ala soro memang nampak ya nyo kalau nyo giko apa-apa ibu, kalau yang mengecek kok kalau tawi ngecek ndak pernah berhenti dulu siapa pun lah tu. Kalau nak disuruh berhenti lah start je. Tapi dari sudut setan. Kalau disiko malu aja. Alah so. Buat tambah seketik lah pak ibu ya. Dek. Menjolang waktu suruk lah. Tapi tak sampai dah kan. Buat tambah seketik pak ibu. Pernah suatu ketika Imam Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi ikut tentang kemuliaan umat Muhammad di bulan Rabiul Awal pada ko, yaitu ya masalah-masalah itu ya kini kajinya Bapak Ibu. Sama segala kaji yang lain kan. Imam Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya tu ada Rasulullah di situ. Ada Imam Al-Ghazali, ada Nabi Musa. Pada dalam mimpinya kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya pernah mendengar sabdamu, saya pernah mendengar hadismu, ucapanmu, bahwasanya akan datang suatu umat di kalangan umatku yang lebih pintar daripada nabi-nabinya Bani Israel. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Muhammad. Apa kata Musa tadi? Muhammad kata. Dan pernah ada mendongau